Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Iman, sembah bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Jangan ada Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Imun, yuk olahraga sportif, berpikir positif, makan makanan bergizi, istirahat cukup, semangat lagi. Imana-manimun bersama Imana-manimun, semua Imana-manimun. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Majelis GKJ Tangerang mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online maupun bagi jemaat yang melaksanakan ibadah keluarga secara offline dengan liturgi dan narasi khotbah yang telah disediakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semua. Jemaat dimohon berkenan menonaktifkan HP dan perangkat elektronik lainnya, kecuali untuk kepentingan ibadah. Sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 1 Agustus 2021 sebagai berikut. Majelis GKJ Tangerang mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Proses pemilihan calon majelis oleh jemaat, perhitungan suara, dan rapat pleno majelis pembahasan hasil pemilihan calon majelis dilaksanakan dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Sakramen Perjamuan Kudus keempat tahun 2021 di GKJ Tangerang
akan dilayankan dalam kebaktian Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 WIB secara online, dilayani oleh Pendeta Ivan Gilang Christian SSI. Untuk itu, jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri masing-masing. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga dalam damai, yaitu Bapak Joko Sutarto, suami dari Ibu Kristina Ratna Sulistiani, wilayah Timur 2, pada hari Jumat 30 Juli 2021 di Rumah Sakit Sitanala, Tangerang, dan telah dimakamkan di TPU Selapajang. Dengan ini, Majelis dan Jemaat GKJ Tangerang turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan seraya memohon agar supaya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Rapat MPH pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 9. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Ivan Gilang Christian SSI dari GKJ Tangerang. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin mengetahui lebih lanjut laporan kegiatan dan pelayanan gereja lainnya, dapat membaca dalam Warta Jemaat atau menghubungi majelis gereja seusai ibadah. Sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, majelis tidak henti-hentinya menghimbau kepada jemaat untuk menerapkan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air mengalir, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Panggilan beribadah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Seisi alam bersaksi bahwa Tuhan memanggil umat-Nya untuk melanjutkan pekerjaan tangannya di bumi ini. Pujilah Dia yang berkenan memanggil kita sebagai mitra-Nya. Dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada minggu hari ini, seraya dalam hati kita mengaku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tidak ada yang kebetulan. Demikianlah kita memahami karya Allah yang terajut selama 24 tahun pendewasaan gereja kita. Dimulai dari kerinduan jemaat mula-mula untuk menghadirkan persekutuan umat Kristen Jawa di Tangerang, sampai dengan kini gereja kita seperti sekarang. Semua adalah hasil rancangannya dalam kehidupan umat percaya. Kesediaan para pendiri untuk terus bergantung pada Sang Raja membuahkan hasil nyata, manakala kita telah memproses 2 gereja untuk dewasa. Spiritualitas inilah yang harus terus digoreskan dari masa ke masa, sehingga karyanya terus berbuah nyata. Bersediakah kita untuk terus menjadi mitra Allah yang mengerjakan rancangannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam minggu pertama di bulan Agustus ini, kami mengingat cinta kasih Tuhan yang telah memanggil umat-Mu untuk merespon panggilan pekerjaan Tuhan di dunia. Ampunilah kami yang di masa ini seringkali meragu, bahkan tidak peka akan panggilan pelayanan-Mu, sehingga kami hidup jauh dari kehendak-Mu. Kobarkanlah semangat kami, sehingga kami digerakkan hanya oleh kehendak-Mu. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 378, bait pertama dan kedua, yang diperbuat Allahku. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
syukur kepada Allah. Marilah kita bersama menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama kita bersatu di dalam doa sebelum kita merefleksikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur manakala minggu ini Kau memperkenankan kami kembali melaksanakan peribadahan di tengah keterbatasan yang saat ini kami alami. Dalam rasa syukur inilah ya Tuhan, kami bersama-sama pada hari ini akan merefleksikan firman Tuhan sebagai bagian dari cara Tuhan menguatkan kami. Oleh karenanya, Engkau berikan kami hikmat sehingga kami dapat merefleksikan firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan pelayanan firman ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan memberlakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak pengalaman hidup dalam perjalanan kita. Suka duka, silih berganti singgah memberi warna. Namun tidak jarang kita menganggap beberapa peristiwa dalam hidup hanya sebuah kebetulan semata. Ya, kebetulan adalah kata yang terkadang kita ucapkan dalam kehidupan ini untuk menunjuk pada sebuah peristiwa atau kejadian yang tidak dengan sengaja terjadi dalam hidup dan tanpa ada rancangan terlebih dahulu sebelumnya. Entah itu seputar hal baik atau bahkan hal yang buruk kita alami. Misalnya contoh sederhana yang mungkin kita pernah rasakan. Suatu ketika pada larut malam, tiba-tiba ban kendaraan kita pecah di tengah jalan. Kita bingung karena tidak ada orang yang membantu. Namun tak diduga seorang teman secara kebetulan lewat dan menolong kita, sehingga malam itu kita tidak berjuang sendirian. Demikianlah kita sering mendeskripsikan peristiwa macam ini dengan kata kebetulan. Ini mungkin hanya contoh sederhana. Tapi nyatanya kata ini kerap kali kita gunakan untuk memotret peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Misalnya, kebetulan saya terlahir di keluarga ini. Kebetulan saya bisa berkuliah di sana. Kebetulan saya bekerja di tempat yang sesuai dengan bidang saya. Kebetulan ada kucing lewat sehingga saya celaka, dan seterusnya. Mari kita bayangkan jika pola pikir ini menjadi cara pandang kita terhadap seluruh peristiwa hidup. Tentu kita tidak pernah menjadi orang yang mampu memaknai serta menghargai dengan baik sebuah peristiwa, karena semua hal yang terjadi dalam hidup ini kita pandang sebagai sebuah kebetulan. Namun benarkah kebetulan itu memang ada dalam kehidupan? Memang secara manusiawi itulah bahasa yang sering kita gunakan manakala kita tidak mampu menalar peristiwa ajaib atau bahkan peristiwa malang yang terjadi dalam hidup kita. Tapi di dalam iman, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita percaya Allah dan rancangan-rancangannya yang terus menuntun dan mengarungi perjalanan hidup. Pemaknaan yang demikianlah yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan dengan optimis dan semangat. Karena kita yakin kita tidak pernah berjalan sendiri dalam dunia ini. Tetapi selain menjalani hidup dengan langkah iman yang tegap, pemahaman ini juga memberi kita tantangan untuk terus mencari maksud Allah dalam setiap langkah kehidupan.
Demikianlah halnya yang Yeremia saksikan dalam perjalanan pelayanannya. Tangan Allah yang perkasa, sekaligus penuh kasih, membentuk dan menuntun bangsa Israel untuk masuk serta terlibat dalam rancangannya yang luar biasa. Bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah kemalangan. Manakala Israel kala itu diposisikan sebagai pihak yang kalah perang dan harus menjalani masa pembuangan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, peristiwa itu jelas digambarkan. Manakala baru saja mereka keluar dari tangan Asyur, karena kerajaan Asyur dikalahkan oleh Mesir, sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa Mesir dikalahkan pula oleh Babilonia, sehingga mereka harus menjadi orang-orang buangan di Babel. Di tengah situasi inilah, Yeremia mencoba memberikan penguatan dan penjelasan atas peristiwa naas yang mereka alami. Bahwa di balik hal tidak menyenangkan yang saat itu terjadi, Allah memakai bangsa lain untuk membentuk dan meruntuhkan kebebalan Israel. Apa yang terjadi pada umat Israel adalah rancangan Allah. Meski tidak mudah dipahami, namun Yeremia menegaskan bahwa apa yang dirancangkan Allah akan bermuara pada sebuah kondisi hadirnya damai sejahtera di masa depan, sejauh mereka bersedia berjalan dalam rancangannya tersebut. Kesediaan untuk terus berjalan dan menghidupi rancangan Allah inilah yang kelak berbuah manis manakala di masa depan, apa yang dialami Israel saat itu, kelak menghasilkan tokoh-tokoh generasi baru yang takut akan Tuhan seperti Daniel dan kawan-kawannya. Serta di ujung kejayaan Babel muncul era Persia. Ada Zerubabel, Ezra, Nehemia yang memimpin Israel kembali ke Yerusalem dan memulihkan kemurnian ajaran Taurat. Dari peristiwa iman bangsa Israel inilah kita dapat melihat bagaimana rancangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya sejauh orang percaya bersedia menyongsong dan menghidupi rancangan Tuhan bagi diri dan komunitasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita pada awal bulan Agustus ini menapaki langkah memasuki detik-detik perayaan hari ulang tahun pendewasaan Gereja Kristen Jawa Tangerang yang ke-24, sejatinya lewat refleksi hari ini kita diingatkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan gereja tidak ada yang kebetulan. Rancangan Tuhan nyata dalam perjalanan kita. Rancangan inilah yang kemudian nampak nyata manakala banyak orang-orang mendengar panggilannya dan bergerak menjadi mitra Allah dalam perjalanan kehidupan gereja. Rancangannya disambut dengan kesediaan umatnya menghidupi rancangan tersebut. Jika kita mau kembali menengok karya Tuhan yang terjadi pada awal mula berdirinya GKJ Tangerang, hal yang seperti inilah yang sebenarnya terjadi. Bukan sebuah kebetulan jemaat Kristen Jawa di daerah waktu itu dipersatukan di tanah Tangerang untuk merintis cikal bakal berdirinya Gereja Kristen Jawa yang waktu itu belum ada di kota ini. Bukan pula sebuah ketidaksengajaan. Umat Tuhan yang tersebar di 3 gereja Kristen yang ada di Tangerang saat itu menggabungkan diri dalam sebuah kelompok paduan suara yang kemudian membentuk sebuah paguyuban warga Kristen Jawa. Kalau kita merefleksikan semua ini adalah bagian dari rancangan indah Tuhan yang kemudian didengar dan direspon oleh para pendahulu kita. Kepekaan terhadap panggilannya dan kesediaan merespon panggilan tersebut adalah sebuah teladan iman bagi kita saat ini dan generasi mendatang. Di masa ini, teladan spiritualitas ini juga menggema bagi kita yang berhadapan dengan masa pandemi yang tak kunjung berkesudahan. Di tengah semakin banyak orang yang terpapar, bahkan mungkin saudara atau orang yang kita kenal. Di tengah berbagai perusahaan yang gulung tikar serta membawa dampak pemutusan hubungan kerja bagi banyak orang. Di tengah pengalaman kesendirian yang menusuk karena terbatasnya ruang pertemuan secara langsung,
serta berbagai pergumulan lainnya sebagai dampak pandemi, apakah konteks ini secara kebetulan hadir dan diperhadapkan pada kehidupan bergereja di saat ini? Lantas apakah kita cukup bersikap diam dan mencari aman? Apakah kita hanya memikirkan kebutuhan kita secara pribadi? Rasanya bukan itu teladan iman yang telah dikerjakan jemaat mula-mula gereja kita. Dengan penuh kepekaan dan keberanian, mereka menghidupi dan bergerak menjalankan rancangan Tuhan. Marilah bersama kita pikirkan hal ini. Apa yang dapat kita lakukan, gereja kita lakukan di usia yang ke-24 tahun ini, dalam menjawab tantangan zaman dan panggilan Tuhan untuk menghidupi rancangannya. Sehingga kelak teladan iman yang baik juga dapat kita wariskan bagi generasi selanjutnya. Selamat mendengar panggilannya, pekalah terhadap rancangannya, karena tidak ada yang kebetulan secara iman. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari generasi pertama GKJ Tangerang. Dipersilahkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan berdiri, marilah kita menyatakan dan perbaharui keyakinan kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tata cara pemilihan penatua dan diaken, Minggu 1 Agustus 2021. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini diadakan pemilihan calon penatua dan calon diaken untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Untuk mendasari pemilihan ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan 13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Selanjutnya, berdasarkan tata gereja GKJ tahun 2015 pasal 10 ayat pertama dan ketiga, tugas utama penatua dan diaken sebagai berikut. Dan berdasarkan tata laksana GKJ tahun 2015 pasal 10
ayat 1 dan 3 diatur tata cara pemilihan penatua dan diaken sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat membaca tugas utama penatua dan diaken, serta tata cara pemilihan penatua dan diaken di dalam Warta Jemaat minggu ini. Dan proses pemilihan majelis di tahun ini akan dilakukan dengan metode pengisian Google Form yang akan dibagikan melalui grup wilayah. Jika ada warga jemaat GKJ Tangerang yang kesulitan menggunakan metode ini, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Mohon kepada pendeta untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendoakan proses pemilihan yang berlangsung pada minggu ini dan memohon rahmat Tuhan turun atas kita semua dan memanggil umat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, rancangan-Mu sungguh indah bagi gereja kami. Engkau memanggil umat Tuhan dari generasi ke generasi untuk terlibat dan menjadi mitra Tuhan di dalam pelayanan di GKJ Tangerang. Sebagaimana yang kami pahami saat ini, Engkau pun memanggil orang-orang-Mu di dalam proses pemilihan majelis. Biarlah ya Tuhan, ketika kami bersama-sama terlibat untuk melakukan proses pemilihan ini, Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kami semua, sehingga kami dapat mempercayakan tanggung jawab pelayanan kepada orang-orang yang telah Engkau panggil. Dan bagi orang-orang yang telah Engkau panggil, biarlah Tuhan memperlengkapinya, sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas. Segala proses pemilihan yang akan berlangsung pada hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan di sini. Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di surga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, 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 kudus,
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati, mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur manakala Engkau memanggil kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Layakkanlah kami untuk mencecap tubuh dan darah Tuhan sebagai bagian dari pemeliharaan iman kami dan mengingatkan kami akan karya-Mu yang terus berlangsung dalam kehidupan. Kami menyerahkan proses ini, meskipun dalam keterbatasan, biarlah Roh-Mu sendiri yang hadir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, damai Kristus telah mengampuni kita dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita menyampaikan salam damai kepada keluarga kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia.
Cawan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah sambil ingatlah dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami untuk mencecap tubuh dan darah Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang baru saja kami terima menguatkan perjalanan kehidupan kami, terlebih iman kami, sehingga kami terus merasakan karya Tuhan dalam kehidupan. Ampunkanlah kami, bukan hanya menerima anugerah Tuhan, tapi juga berbagi anugerah serta berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKJ Tangerang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus pada 29 Agustus 2021. Gereja tercinta kita, GKJ Tangerang, berulang tahun pendewasaan yang ke-24. Di usia yang ke-24 ini, merupakan usia yang sudah cukup matang dan memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan spiritual dalam merespon panggilan Allah untuk melayani, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi sesama, lingkungan sekitar, bangsa dan negara, sesuai dengan visi GKJ Tangerang, menjadi gereja yang peduli dan berempati. Pada ulang tahun yang ke-24 ini, kita masih berada di dalam masa pandemi. Jadi, dengan mengikuti aturan pemerintah PPKM dan protokol kesehatan yang ketat, kami dengan rendah hati mengajak warga jemaat GKJ Tangerang sekalian untuk bergotong royong dan berjuang menjadi yang terbaik dengan tetap rendah hati. Sesuai dengan tema yang kami bawakan, yaitu Ambek Utomo, Andap Asor. Menjadi yang utama dengan tetap rendah hati yang didasari dari Filipi 2 ayat yang ketiga. Melalui tema ini, kita diajak untuk tetap rendah hati dalam merespon panggilan Tuhan, menjaga spiritualitas jemaat GKJ Tangerang, dan menjadi berkat bagi sesama. Perkembangan GKJ Tangerang sampai dengan usia yang ke-24 tahun ini mengalami banyak sekali pergumulan, seperti pemanggilan pendeta yang kedua, pembelian dan pelunasan Sudimoro, dan pendewasaan Pepantan, dan masih ada lagi lainnya. Pergumulan ini kami coba gambarkan melalui sebuah lantunan lagu dengan judul Potret 3. Melalui Potret 3 ini, sama-sama kita diingatkan untuk pentingnya bersyukur, bergotong royong, guyup rukun, dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Tongkat estafet ada dalam genggaman kita sekarang. Dengan gotong royong, guyup rukun, seluruh jemaat diperlukan untuk membangun GKJ Tangerang yang peduli dan berempati. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKJ Tangerang yang telah ambil bagian dalam pelayanan di kegiatan ulang tahun GKJ Tangerang yang ke-24. Sebagai penutup, kami akan launching lagu Potret 3 sebagai lagu HUT GKJ Tangerang yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin.
sayong rembaka tambah jembah tur katon temata kahanane nyenengake keturutan wis lara panditane kersane Gusti ana pandemi kudu setiti lan ngati-ati nanging aja wedi kabeh wedi mesti eling Gusti kang tansah nganti Gerejaku tansayong rembaka tambah jembah tur katon temata kahanane nyenengake keturutan wis ora panditane kersane Gusti ana pandemi kudu setiti lan ngati-ati nanging aja wedi kabeh wis dinesti eling Gusti kang tansah nganti gotong royong kang utama kanggo bangun pasamuan retemata saya makmur kang cinangka muga-muga kabeh wae do elingno ojo padha ngewakake Suci mara tansah katon ngawe-awe enggal dirampungke kesanggupane tanda wujud syukur ketimbang Gustine kersane Gusti ana pandemi kudu setiti lan ngati-ati nanging aja wedi kabeh wis dinesti eling Gusti kang tansah nganti gotong royong kang utama kanggo bangun pasamuan retemata saya makmur kang cinangka muga-muga kabeh wae do elingno aja padha ngewakake Suci mara tansah katon ngawe-awe enggal dirampungke kesanggupane tanda wujud syukur ketimbang Gustine yo sowan Gusti yo
Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita bersyukur manakala kita telah diperkenankan untuk mengikuti proses perjamuan kudus dan juga diperkenankan di minggu ini untuk memasuki rangkaian hari ulang tahun pendewasaan gereja kita. Marilah kita ungkapkan syukur ini dan bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur manakala berkat-Mu luar biasa menaungi gereja kami. Di tengah keterbatasan yang saat ini kami alami, Engkau memperkenankan kami memasuki bulan Agustus sebagai penanda bulan di mana kami Engkau tetapkan menjadi sebuah gereja yang dewasa. Rangkaian itu kami mulai pada minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami semua dalam menghayati rangkaian ini, sehingga kami dimampukan Tuhan menelusuri jejak-jejak langkah iman yang telah Engkau tuntun bagi gereja kami. Ya Tuhan yang terkasih, kami juga mengucap syukur manakala pada minggu hari ini Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti perjamuan kudus dan juga bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJ Tangerang melakukan proses pemilihan majelis. Tuhan berkati rangkaian ini, biarlah semuanya lancar dan kami lakukan hanya demi keluhuran nama Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sakit, merindukan pekerjaan, berada dalam usia yang lanjut, merindukan keturunan, merindukan pernikahan, dan berbagai pergumulan lainnya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka mendapat kekuatan sehingga boleh terus berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan mereka, sehingga semangat mereka terus berkobar dalam menapaki jejak langkah kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, di tengah berbagai situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan secara baik, Tuhan menganugerahkan kami berbagai media, berbagai talenta untuk bersama mengupayakan terus pemeliharaan iman dan juga kesaksian bagi dunia sekitar. Kau berkati gereja kami di tengah upayanya ini, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan untuk menjalani masa-masa ini dengan baik. Kau juga berkati tanggung jawab kami, proses pelunasan Sudirman 52 yang terus kami upayakan lewat berbagai penggalangan dana dan juga berbagai upaya penjualan. Biarlah Tuhan yang sertai sehingga kami semua digerakkan untuk bahu-membahu menopang tanggung jawab gereja ini. Dan juga kami teringat ya Tuhan akan negara kami yang saat ini memasuki PPKM darurat. Tuhan berkati kami semua dalam menjalani berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Engkau berikan kedisiplinan bagi kami sehingga kami dapat ikut berperan bagi bangsa dan negara ini memutus mata rantai penyebaran virus. Kami juga berdoa bagi para pemimpin dan tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk melakukan segala yang terbaik bagi proses penanganan pandemi di negara ini. Kau berkati mereka ya Tuhan yang telah berjerih lelah, dan Kau tambahkan hikmat serta kekuatan bagi mereka, sehingga mereka semua terus berjuang bersama-sama dengan kami melewati masa yang sulit ini. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan PKJ 149, bait pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan.
Kita berdoa. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu selalu kami terima. Kasih Tuhan membuat hidup kami penuh dengan sukacita. Saat ini kami menghaturkan persembahan kami, sebagian dari berkat yang telah Engkau beri, baik persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, serta persembahan Sudimoro. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan mengkuduskannya. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau pimpin sehingga dapat menggunakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita naikkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih setia dalam persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.